Beralih ke informasi lain pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini menerima suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 asal Sinovac di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Ya, untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan vaksinasi perdana dan siapa saja yang menerima suntikan vaksin COVID-19, kita telah terhubung dengan reporter Hala Indonesia Priscilia Claudia dan juru kamera Angga Fredison. Silakan Priscilia dengan laporan Anda. Ya, Dika dan juga Andrew dan pemirsa di rumah, tepat sekali hari ini memang sesuai dengan proyeksi dari pemerintah Indonesia bahwa mulai tanggal 13 hingga 15 Januari 2021 ini menjadi pelaksanaan vaksinasi atau penyuntikan perdana vaksin COVID-19 yang selama ini memang sudah dinanti-nantikan dan juga menjadi proyeksi utama dalam penanggulangan pandemi COVID-19 pada saat ini. Dan hari ini Presiden Joko Widodo telah menerima suntikan vaksin perdana yang juga merupakan vaksin Sinovac asal Tiongkok yang telah hadir di Indonesia sejak bulan Desember 2020 lalu. Dan Presiden sesuai dengan apa yang telah dia sampaikan beberapa waktu lalu bahwa dirinya bersedia menjadi orang perdana ataupun orang pertama di Indonesia yang menerima vaksin COVID-19. Bisa dilihat di layar kaca Anda memang melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden hari ini vaksinasi atau suntik vaksin perdana COVID-19 ini disiarkan langsung untuk boleh masyarakat ketahui, dan juga telah selesai dilakukan suntik vaksin perdana kepada Presiden Joko Widodo. Dan juga hari ini tidak hanya Presiden yang mengikuti suntik perdana vaksinasi COVID-19 asal Sinovac ini, ada beberapa perwakilan lainnya, yaitu terdiri dari 5 unsur masyarakat, perwakilan penerima vaksin COVID-19 perdana di Indonesia. Yang pertama tadi juga sudah disuntik Menteri Kesehatan selaku perwakilan dari kementerian, di mana Budi Gunadi Sadikin sendiri telah menerima vaksin COVID-19 asal Sinovac. Dan untuk informasi bahwa kementerian lainnya itu juga akan disusul untuk dilakukan vaksinasi secara masing-masing bersama pejabat eselon 1-nya di kementerian masing-masing. Berarti memang hari ini dilakukan hanya Menteri Kesehatan saja yang mewakili kementerian. Kemudian juga ada perwakilan dari TNI Polri diwakili oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Idam Aziz. Selanjutnya juga diwakili oleh beberapa orang dari perwakilan profesi dokter, bidan, perawat yang tergabung dalam Asosiasi Profesi Tenaga Kesehatan. Seperti juga tadi telah dilakukan penyuntikan kepada Ketua Ikatan Dokter Indonesia yaitu Muhammad Daeng, dan juga dihadiri oleh Ketua PPNI Harif Fadilah, Ketua PPIB, dan juga para perwakilan profesi tenaga kesehatan lainnya. Selain itu juga vaksinasi perdana dan juga penyuntikan vaksin COVID-19 asal Sinovac perdana hari ini diwakili oleh masyarakat pedagang atau pengusaha. Kemudian juga ada public figure yaitu diwakili oleh Raffi Ahmad yang juga telah hadir sejak pagi tadi di Istana Negara, dan juga perwakilan dari organisasi keagamaan atau tokoh-tokoh agama mulai dari organisasi Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan juga dihadiri oleh Sekjen MUI Amir Syah Tambunan. Sementara itu pemirsa, untuk informasi memang tanggal 14 dan 15 ini difokuskan untuk dilakukannya pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga kesehatan yang juga nanti akan dilakukan menyasar kepada Kepala Dinas Kesehatan, Dirut RSUD rujukan COVID-19, dan tenaga pelayan kesehatan masing-masing di rumah sakit yang sedang juga menanggulangi pasien ataupun menangani pasien COVID-19. Selain itu juga penyuntikan vaksin perdana ini sebagai informasi telah melalui uji klinis, dan vaksin COVID-19 memang juga telah mendapat sertifikat kehalalan melalui fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia. Untuk lebih diketahui bahwa Majelis Ulama Indonesia telah memberikan fatwa kehalalan ini yang diharapkan dapat menekan angka penularan COVID-19, juga menekan keraguan khususnya kepada umat muslim di Indonesia untuk menerima vaksin COVID-19. Karena ada 4 hal penting yang juga menjadi catatan dari Majelis Ulama Indonesia untuk masyarakat manapun bisa menerima vaksin ini tanpa takut bahwa vaksin ini tidak halal.
bahwa setelah dilakukan uji dan juga analisis dari Majelis Ulama Indonesia, masyarakat khususnya umat muslim tidak ragu untuk menerima vaksin karena memang vaksin Sinovac khususnya yang sekarang juga telah disuntikan kepada Presiden ini tidak mengandung unsur babi maupun turunannya. Kemudian vaksin ini juga tidak memanfaatkan bagian tubuh manusia. Dan vaksin ini juga berdasarkan kajian MUI bahwa tidak bersentuhan dengan najis dan dilakukan penyucian, dan juga vaksin ini diproduksi dengan aman dan suci sehingga bisa digunakan oleh masyarakat maupun manapun termasuk juga umat muslim. Selain juga dari Majelis Ulama Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan 2 hari yang lalu telah menghasilkan, maksud kami juga merilis adanya hasil evaluasi dan uji klinis untuk izin edar ataupun emergency use authorization penggunaan vaksin COVID-19 ini sebagai vaksin yang akan nantinya disuntikan kepada masyarakat Indonesia. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Lukito merilis bahwa hasil evaluasi dari vaksin Sinovac ini menunjukkan bahwa memiliki tingkat efikasi sebesar 65,23%, di mana tingkat efikasi ini adalah sudah melampaui standar dari Badan Kesehatan Nasional, maksud kami Badan Kesehatan Internasional WHO. Dan dalam pelaksanaan vaksinasi, pemerintah juga menargetkan bahwa warga sebanyak 70 hingga 80% ini harus divaksin karena ini menjadi target agar munculnya herd immunity ataupun kekebalan tubuh di tengah masyarakat. Dan pemerintah meskipun pelaksanaan vaksinasi ini sudah mulai dilaksanakan, pemerintah juga terus mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar program vaksinasi dan juga upaya pencegahan penularan vaksin COVID-19 ini bisa sejalan dan kita semua bisa turut memutus mata rantai COVID-19 di Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Dika dan Andrew, kembali ke Anda di studio. Terima kasih atas laporan Anda, Priscilia Claudia dan juru kamera Angga Frideson melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Tetap jaga kesehatan teman-teman dan selamat kembali bertugas.